dalam kita beraktivitas itu setan selalu mengganggu. Ya. Nah, mengganggu aktivitas kita sehingga niat kita itu bukan karena Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah terjadi Ali bin Abi Thalib ketika dia berperang dengan musuh, ya, ketika dia berperang berkelahi dengan musuh, ya, kemudian tiba-tiba, ya, ketika dia ingin penggal musuhnya itu ngeludahin. Akhirnya beliau nahan. Kenapa? Ditanya sama Rasul, kenapa Ali enggak kamu tebas? Ketika saya ingin beras, saya nggak yakin apakah karena Allah atau karena malah diludahin. Itu kan nggak jelas. Ketika mau dibunuh kan, sahabat Ali itu, ini kalau saya bunuh, ini bunuh karena Allah atau karena saya malah saya diludahin. Nah itu, setan itu pintar ya, untuk mengganggu segala aktivitas kita. Makanya ada perlu tajdidul niat, memperbarui niat. Selama syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda kreator edisi ke-7 ya. Insyaallah sebagai seorang muslim tentunya kita harus mengawali setiap aktivitas kita, amal kita itu dengan diawali dengan niat. Inna amalu bin niat. Nah tentunya niat itu kan berkaitan dengan amal. Nah jadi kalau kita ibaratkan niat itu adalah seperti alamat ya. Kalau kita mau ngirim surat, ngirim barang, ya, atau mau beli online, gitu, kan pasti kita tuliskan alamat yang tepat, jelas, detail. Kenapa? Supaya nggak nyasar. Ya. Surat yang kita kirim atau barang yang kita pesan nggak nyasar ke rumah tetangga. Kenapa? Karena tadi alamatnya kurang lengkap. Maka begitu juga dengan niat. Niat itu harus kita niatkan yang benar, tepat tadi. Ya. Niatkan yang tepat supaya kenapa? Supaya niat itu nggak kemana-mana. Kalau kita misalnya tadi kan Bang Ade sudah bilang, Rasul bersabda innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal tergantung niat. Ya. Kemudian dalam hadis itu kan hadis Arba'in yang pertama ya, bahwa barang siapa yang hijrah ya, itu karena Allah Ta'ala, maka hijrahnya untuk Allah Ta'ala. Barang siapa yang hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya begitu. Begitu juga niat. Kalau kita niatkan karena Allah, maka insya Allah itu akan berefek pada amal pahala tadi. Tapi kalau kita niatkan tadi, misalnya amal tadi, datang ke sini, saya nggak enaknya mau Ustaz Salim disuruh-suruh, maka nggak dapat tuh ya Allah Bang Salim. Dapatnya pujian Bang Salim. Oh iya. Jadi itu fungsi niat itu seperti alamat. Maka harus kita niatkan benar-benar supaya amal kita itu nggak sia-sia. Datang ke sini karena Allah, datang ke sini untuk silaturahmi karena perintah Allah, datang ke sini karena bagian dari dakwah itu perintah Allah, datang ke sini untuk nambah ilmu itu perintah Allah, maka ujung-ujungnya Allah. Tapi kalau kita niatkan datang ke sini kayak Bang Ade, ini daripada di rumah bengong, itu salah niatnya. Maka tadi kayak surat tadi atau paket nyasar ke tetangga, bukan ke rumah kita. Mungkin itu aja. Kalau besok itu dulu maksudnya ya. Itu dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Awalannya aja udah mantap benar ya. Ya, tadi Bang Roy menyampaikan atau menjelaskan bahwa niat itu ibarat sebuah alamat. Ya, biar sampainya itu tepat, maka alamatnya pun juga harus tepat. Nah, mungkin jelas juga kali ya. Kalau niat yang benar itu misalkan begini, ketika akal kita itu sudah memahami, ya kan ya, bahwa posisi bisa menempatkan posisi manusia sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah. Ini kan sudah adil tuh orang, ya kan ya, karena dia mampu menempatkan tepat pada posisinya. Jadi bukan sebagai pencipta atau bukan sebagai pencipta, tapi sebagai ciptaan, sebagai hamba. Sehingga apa? Sehingga akalnya mengatakan bahwa kesimpulan yang dihasilkan yang diolah oleh akal tadi, bahwa dia harus tunduk kepada sang pencipta, kan gitu. Maka apapun yang dilaksanakannya atau amal-amal baik yang dilakukannya atau perintah-perintah Allah yang dilakukannya itu harus diniatkan karena Allah tadi, bukan karena yang lain, ya, bukan karena manusia gitu. Bahkan kalau misalkan kita sudah memahami itu ya, maka dia hidupnya hanya mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia atau yang lainnya. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya misalkan kita sholat karena nggak enak, kita pergi bolak-balik ke musola, bolak-balik ke masjid itu karena nggak enak sama tetangga gitu ya. Ya nggak enak sama tetangga, atau didorong-dorong sama istrinya misalkan ya, atau didorong-dorong sama atau mungkin pasangannya lah ya, atau mungkin saudaranya atau yang lain. Jadi nggak enak itu kan Buriza. Harusnya kan dia sepenuhnya sadar bahwa sholat itu adalah perintah Allah, dan ini sebagai bentuk ibadah ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, karena memposisikan diri kita sebagai seorang hamba begitu. Begitu kira-kira.
Oke, masya Allah nih, tambah panas nih, masya Allah nih. Mudah-mudahan ya. Jadi ini Oke. jadi menarik ini. Kisahnya kalau Robin Hood, kalau di Indonesia pitung. Ya. Itu, oke. Itu Jadi ya. tema kita ini kan niat yang tepat, amal yang benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita itu kan nggak sia-sia. Kita diciptakan sebagaimana yang sudah kita bahas pada kelator sebelumnya. Ya. Kita juga dibekali oleh buku panduan. Buku panduan untuk menyelesaikan dorongan goliza atau hajatul udhiyah. Nah, buku panduan lah itulah yang menjadi standar sebuah amal itu benar atau tidak. Selama sesuai dengan buku panduan, ya, itu akan sesuai, maka itu aja benar. Kemudian Allah juga bukan cuman ngasih buku panduan, tapi juga ngasih contoh, ya, jadi memberikan manusia yang bisa menjalankan buku panduan tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi sebuah amal itu akan dikatakan sebagai amal yang benar ketika sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian kasusnya Robin Hood atau pitung, dia punya niat yang benar mungkin, ya, niatnya karena Allah, ya kan, dia, tapi amalnya salah. Amalnya salah ya. Ya, niatnya benar berarti ya. Oh ini orang miskin, dia Kasihan kan ya. kasihan. Ya, Heeh. kalau Robin Hood mungkin bukan karena Allah, tapi kalau pitung kan mungkin karena Allah gitu. Iya. Wah, saya nolong nih supaya dapat amal, tapi amal salah. Karena Rasul tidak mencontohkan itu, dan di Al-Quran juga nggak boleh mencuri barang yang bukan Iya. haknya. Bukan haknya. Otomatis karena niatnya tepat, tapi amalnya salah, maka salah. Iya. Karena Gitu. dua parameter itu harus terpenuhi. Harus seperti Niat ya. yang tepat, amal yang benar, maka itu akan diterima. Ketika niatnya tepat, tapi amalnya salah, nggak diterima. Nggak diterima. Ustadz Ade, sholat subuh, niat tuh ikhlas, tapi kalau saking semangatnya 3 rakaat, Kelebihan. nggak diterima. Padahal itu udah benar ya. Niatnya Banyakin banyak pahala gitu ya. Masya Niatnya Allah. karena Allah, datang pagi-pagi, sholat subuh, 3 rakaat, diterima nggak? Iya. Enggak. Karena kenapa? Amalnya salah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Oke. Begitu juga kasusnya di Robin Hood. Ya, Allah alam. Oke, Masya Allah. Berarti harus sesuai dengan apa yang dicontohkan ya. Oke. Saya ingin bertanya mengenai niat yang tidak benar itu. Jadi yang saya tahu itu ada yang namanya ria gitu. Ria, kemudian ada yang istilah tawakal gitu. Nah itu seperti apa itu yang dinamakan ria dan tawakal itu? Ya, tadi niat itu perbuatan hati, sedangkan amal itu perbuatan badan. Maka itu Allah menunjukkan tuh tata cara untuk bagaimana niat. Ya, tadi niat kan sebagaimana alamat ya. Jadi fungsi niat itu pertama adalah membedakan amalan. Makanya kalau kita misalnya sholat, mesti niat tuh. Sholat zuhur atau subuh, ya, sholatnya adaan atau kodoan, itu diniat. Karena itu yang membedakan apakah dia fardu kifayah, fardu ain, itu niat. Kemudian niat juga membedakan apakah itu ibadah atau adat kebiasaan. Ada orang puasa itu memang karena niatnya puasa Senin Kamis. Ada juga orang puasa itu karena dia mau medical check up, kan mesti puasa. Ketika dia puasa niat Senin Kamis, dia dapat pahala. Tapi kalau medical check up, nggak dapat. Nah, itulah fungsi niat membedakan antara ibadah dengan adat. Kemudian niat itu juga membedakan tadi alamat ya. Apakah karena Allah atau karena yang lain. Ya. Ketika niatnya tadi, seseorang misalnya sholat subuh ya, kemudian ketika disaksikan banyak orang atau membaca Quran, ingin dilihat, itu namanya riya. Ro'a, dilihat ya. Makanya riya. Timbullah itu yang tadinya mungkin suaranya biasa, ketika langsung suaranya dibagus-bagusin, atau sholatnya dilama-lamain. Nah itu lihatnya jadi nggak tepat lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Ya. Maka dia jadi ingin dilihat. Kemudian ada sum'ah tadi. Nah, sum'ah itu terjadi ketika sudah terlaksana ibadah, ingin didengar. Nah, misalnya dia sholat tahajud tuh. Kalau sholat tahajud biasanya di kamar, nggak kelihatan. Kemudian siang-siang dia cerita, semalam saya sholat tahajud. Gitu. Oh, nah itu kan didengar ya. Tidak dilihat, tapi supaya didengar. Maka sum'ah jatuhnya. Semalam saya sholat tahajud tuh sampai nangis mata saya. Nah itu diberitakan. Ya itu juga salah niatnya, karena bukan. Jadi kan ketika misalnya saya cerita ke Bang Ade, pas malam saya sholat tahajud sampai nangis. Bang Ade, soleh banget Bang Roy, gitu kan ya. Nah itu niatnya salah, alamatnya salah. Tadinya karena Allah, jadi alamatnya ke Bang Ade.
Nah, ketika itu Mengurangi dilaksanakan, maka itu yang dikhawatirkan para sahabat. Jadi ada tabiin namanya Abdullah bin Mubarak ya. Beliau itu meneliti ayat-ayat yang ketika dibaca oleh para sahabat itu sahabat menangis. Ada yang bawa Quran nggak? Coba, Pak Ade. Surat Hud. Yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, ketika misalnya saya beribadah karena ingin dipuji Bang Ade, maka di dunia saya dipuji Bang Ade, dipuji Bang Salim, Bang Royhan itu orang soleh. Mungkin terkenal di hati saya sebagai orang soleh, karena tadi niat saya karena dunia. Kemudian lanjut ayat ke-16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ketika nanti di akhirat saya nuntut, ya Allah, kan saya sholat duha, kok nggak ada bekasnya? Saya kan puasa Senin Kamis, kok nggak ada di mizan? Saya sholat tahajud. Apa kata Allah? Kamu nggak tahu? Ada kan udah muji, Bang Salim udah muji, Malgahayu muji kamu itu orang soleh. Itu balasannya. Sekarang nggak ada. Nah, itu yang ditakutin para sahabat. Maka sekali lagi, niat kita harus benar-benar karena Allah. Allah, bukan karena Bang Salim ojek-ojek, bukan karena Bang Ade nagih laporan. Ya, jadi datang ke sini karena Allah, karena nuntut ilmu perintah Allah, karena ngaji perintah Allah, karena silaturahmi juga perintah Allah. Semuanya untuk Allah. Allah alam bisa. Ya, berarti bener ya, kita harus meluruskan niat lagi ya, Bang. Cuman gini, Bang, kadang untuk sampai kepada yang Bang Roy tadi sampaikan, kadang-kadang kita suka dipaksa dulu nih. Nah, kalau seperti itu gimana tuh, Bang? Misalnya contohnya awalannya itu karena ajakannya udah sering-sering nih diajak nih, kita mau ke majelis taklim, sering diajak, nolak mulu nih. Ya udahlah, pada nggak enak juga sama temen nih, diajakin mulu, berangkat aja deh. Nah, kalau kayak begitu gimana tuh, Bang? Boleh, Bang Salim dulu deh jawab. Bang Salim jawab. Iya, sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaannya Bang Akmal ya, bahwa sebenarnya kalau niat yang benar itu hanya satu ya, karena Allah tadi, karena memiliki kesadaran akan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting. Nah, selain itu ya nggak benar gitu maksudnya. Ntar nanti masuknya ke ria atau mungkin masuknya ke sum'ah atau apapun, maka yang benar itu yang itu, bahwa dia ketika melakukan amal ibadah yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah, dia memiliki kesadaran akan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bahwa dia itu siapa, Allah itu siapa, dan dia harus ngapain kan gitu ya, dia harus taat sama Allah kan. Nah, seperti itu, sehingga amal-amal yang sesuai contoh tadi ya, itu diniatkan karena Allah tadi begitu. Kalau bukan karena Allah, saya nggak bakalan misalkan gitu ya. Kalau bukan karena perintah Allah, saya nggak bakalan sholat gitu. Ini karena perintah Allah, saya sholat, saya wajib kan gitu ya. Jadi mewajibkan dirinya untuk sholat karena memang diwajibkan oleh Allah gitu. Nah, kalau kaitannya dengan amal nanti kan mencontoh dari Rasulullah ya, seperti itu. Maka harus memiliki kesadaran akan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain itu ya nanti nggak benar gitu, Mas. Itu kan aktivitas hatinya di situ. Ya sadar sepenuhnya kan gitu. Oke. Baik, mungkin itu. Iya. Sedikit lagi ya. Ya. Kalau seandainya, tadi kan saya udah dijawab. Tapi kalau seandainya nih kita baru sadar nih, Masya Allah, ternyata saya pas nyampe di majelis taklim, saya ditegur hati saya sadar ternyata tadi niat saya salah nih. Ya, bukan, amal saya salah, niatnya udah benar, pengen nyenengin teman biar nggak terus dirubah pada saat dia sadar itu gimana tuh? Aktivitas meluruskan hati, meluruskan niat itu kan. Iya. Selalu balik lagi niatnya benar gitu. Berarti saya yang tadinya melenceng niatnya, oh ternyata niat saya salah nih. Okay. Oh, ini yang benar kan gitu. Iya. Dulu juga sama ya. Saya waktu ngaji memang didorong-dorong ya. Didorong-dorong sama sepupu saya. Ngaji ya. Atau saya waktu itu memang sedang kena musibah kan gitu. Iya. Jadi rajin datang ke kajian. Masya Allah. Ini bukan curhat ya? Iya. Nah, kemudian lama-lama kan akhirnya karena sudah terbangun kecenderungan untuk ngaji gitu kan, lama-lama menyadari bahwa sebenarnya kajian-kajian ini bukan untuk pelarian kan gitu ya, bukan untuk pelarian, bukan karena nggak enak sama teman yang selalu ngajakin kan gitu ya. Waktu itu saudara saya yang ngajakin, bukan teman. Nah itu sehingga akhirnya karena di dalam kajian itu
banyak ini ya menyerap ilmu, akhirnya ya alhamdulillah. Meluruskan niat. Jadi memang dalam kita beraktivitas itu setan selalu mengganggu. Iya. Nah, mengganggu aktivitas kita sehingga niat kita itu bukan karena Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah terjadi Ali bin Abi Thalib ketika dia berperang dengan musuh, ya, ketika dia berperang berkelahi dengan musuh, ya, kemudian tiba-tiba, ya, ketika dia ingin penggal musuhnya itu ngeludahin. Akhirnya beliau menahan. Kenapa? Ditanya sama Rasul, kenapa Ali enggak kamu tebas? Ketika saya ingin beras, saya nggak yakin apakah karena Allah atau karena malah diludahin. Itu kan nggak jelas. Ketika mau ini kan. Sahabat Ali itu, ini kalau saya bunuh, ini bunuh karena Allah atau karena saya malah saya diludahin. Nah itu, setan itu pintar ya, untuk mengganggu segala aktivitas kita. Makanya ada perlu tajdidul niat, memperbaharui niat. Selama kita ya tadi sebagaimana iman al-yazidu wa yanqusu ya, naik turun begitu udah. Betul. Ketika kita lagi kumpul gini, iman kita naik tuh. Oke. Tapi pulang sebentar ke rumah. atau ke rumah lihat godaan gitu, atau malam minggu ya. Kita turun tuh, ya bagus ya. Nah itu makanya kenapa kita diperintahkan berjamaah, salah satunya juga tadi ya, ketika kita berjamaah, jamaah itu bisa ya mengingatkan kita, mengembalikan niat kita. Dan memang untuk pertama kita dipaksa, tadi kembali ke Bang Ante, kita harus paksa. Karena ketika kita dipaksa ya, kemudian kita berbuat ya, kemudian ketika perbuatan itu menjadi kebiasaan ya, kebiasaan itu udah ya, menjadi habits ya. Walaupun memang harus dipaksa. Awalnya dipaksa, dipaksa. Kayak kita dulu sholat itu pasti dipaksa tuh. Iya, dipecut malah. Oh, saya nggak sampai dipecut. Dipecut malah. Ada sama nggak? Ya, dipecut ya, dipecut dulu. Kemudian aduh sakit. Itu pertama pasti ke masjid dulu waktu kecil, bukan karena Allah. Iya. Karena tadi itu Takut diomelin. Iya. Iya. Tapi ketika akal kita udah sempurna, saya tuh hidup di dunia. Kan ada sebelumnya di dunia dan setelahnya. Ketika sebelumnya karena Allah, di dunia itu mau ngapain? Ya. Tadi kalau jannah walin saya untuk beribadah. Ibadah itu pasti karena Allah. Karena itu silabilah yang bilang Bang Salim tadi. Kalau kita sudah tahu bahwa kita di dunia itu untuk beramal, dan yang nilai amal kita ke Allah, nggak mungkin saya beramal karena Bang Ade. Bang Ade sama saya, ngapain dia nilai amal saya? Ya kan ya? Bang Ade kan bukan kholik, makhluk sama-sama. Sama ya. Yang mendasar itu adalah ya, makanya niatkan silabilah karena Allah. Kemudian kita beribadah sesuai dengan Rasulullah, maka amal kita akan diterima. Nah, itu. Allah a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Masya Allah nih, semakin malam semakin panas nih, semakin seru kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutin dulu namanya bang. Nama saya Agus. Oke, Agus ya. Saya mau bertanya nih, Bang, Oke. tentang niat yang benar kan berarti butuh fondasi gitu. Jadi untuk menghasilkan amal yang tepat itu fondasinya seperti apa? Kalau fondasi itu apa sih? Dasar. Ya kalau sebuah bangunan fondasinya itu kurang kuat, maka bangunannya juga gampang roboh. Tapi ketika fondasinya kuat, itu pasti bangunannya juga kokoh. Jadi fondasi itu harus, nah tadi kita harus punya fondasi yang kuat supaya niat kita jadi tadi nggak goyah. Tidak dengan sekotak Indomie goyah. Itu fondasinya nggak kuat. Iya, akidahnya ya. Akidahnya. Iya. Karena tadi keberadaan kita di dunia ini itu kan bukan sia-sia. Allah menciptakan kita itu tidak dengan sia-sia, pasti ada tujuannya. Bagaimana, apa tujuan Allah menciptakan kita di sini? Itu sebagai tadi hamba. Maka sebagai hamba ini abdun ya, maka kita harus senantiasa mengabdi. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak kami perintahkan kau kecuali untuk mengikhlaskan. Ya. Maka setiap perbuatan kita di dunia ini harus karena tadi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Karena kedudukan kita sebagai hamba. Maka itu senantiasa setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, selalu kita niatkan karena Allah. Ketika saya kemarin ceritakan, ketika misalnya di perempatan jalan ada tukang minta-minta, kita jangan ngasih uang karena kesian, tapi karena kita diperintahkan untuk bersedekah karena Allah, maka nilainya Allah. Kalau kesian, cuma kepuasan hati kok, udah. Ya. Kemudian juga, misalnya ada orang jualan gitu, ya, jangan udah kesian, udah lama jualan nggak laku, jangan. Tapi karena saya ingin membantu orang karena perintah Allah, Allah dia gitu. Setiap perbuatan karena kita abdul, maka kita harus menghubungkan silabila kepada Khalik. Perbuatan kita karena Allah memerintahkan itu untuk kita berbuat di dunia. Nanti ketika kita senantiasa berbuat di dunia karena Allah, hisabnya nanti di akhirat, yaitu ada nilainya.
Tapi ketika kita di dunia tadi untuk misalnya sholat duha supaya rezekinya lancar, mungkin lancar rezeki di dunia, Iya. tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kita sholat tahajud supaya lulus ujian, tapi di akhirat nggak dapat. Ingin kaya adalah sedekah. Ya, kita sedekah supaya balikannya 10 kali. Ya, kaya, tapi di akhirat Iya. nggak dapat. Tapi kalau kita bisa sedekah karena Allah, kita sholat tahajud karena Allah. Lagi-lagi gini, misalnya kita guru ya, kemudian Mas Akmal murid. Mas Akmal, saya guru, kemudian setiap saya yang perintahkan, Mas Akmal mengerjakannya dengan baik-baik. Bang Salim jarang ngerjain. Saya lebih sayang ke Bang Salim daripada Mas Akmal, ke Mas Akmal. Dan ketika Mas Akmal punya permintaan, saya kasih nggak? Saya kasih, karena saya sayang. Begitu juga Allah. Ketika Allah perintahkan, kemudian kita melaksanakan Allah senang kita minta lulus ujian, dapat. Kita minta kaya, dapat. Kita minta rezeki, dapat. Karena Allah sayang. Makanya ketika kita niatkan karena Allah, apapun yang tanpa kita minta, Allah akan berikan. Allah al-Misal. Masya Allah, alhamdulillah. Bagus, gimana? Udah terjawab ya? Salah ya, alhamdulillah. Oke, tadi Bang Wede kayaknya udah semangat banget pengen nanya nih. Monggo silakan Bang Wede. Jadi pertanyaan saya tuh simpel, Bang. Apakah ada contoh kasus ataupun cerita gitu seseorang pelaku dia mempunyai niat yang buruk, niat yang jelek, tapi menghasilkan perbuatan Ya, atau niat kesini karena dipanggil Bang Salim, mana nih kok baru datang di kreator udah kumpul. Wah, nggak enak nih. Niatnya karena Allah apa karena Bang Salim? Bang Salim. Perbuatannya benar nggak kesini? Datang ke sini benar, tapi niatnya ke Bang Salim. Akibatnya dapat. Oh, Bang Wede rajin ke sini, Bang Agus rajin. Tapi di Allah dapat nggak? Nggak dapat. Iya. Iya kan ya? Kesini Bang ada Bang Ade itu. Ayo kreator udah kumpul nih. Wah, nggak enak nih di rumah. Kesini. Niatnya kan Bang Ade, bukan karena Allah. Datang ke sini benar. Tapi niatnya salah. Diterima nggak? Nggak diterima. Tolong. Oke, nggak diterima ya? Oke, Bang Salim. Saya tambahin ya. Iya, boleh. Ditambahin. Ya, niat yang benar. Contoh kasus ini. Contoh kasus ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Dulu saya ngaji itu kan karena misalkan tadi ya didorong-dorong sama teman, sama keluarga kan gitu ya. Yang awalnya sih ya jadi pelampiasan aja kan gitu ya. Pelampiasan karena dulu saya kena musibah ya. Daripada kemana-mana saya ngaji aja lah kan gitu ya. Daripada saya lampiaskan ke yang negatif, saya ke yang kajian-kajian aja kan gitu ya. Tapi ternyata niat seperti itu ya nggak ada pahala kan gitu ya. Artinya Allah belum melirik amal kita kan gitu. Tapi ketika amalnya niatnya sudah benar ya, maka nanti Allah melirik. Maksud saya adalah bahwa niat yang benar itu ya ikhlas ya, ikhlas itu ya semata-mata karena Allah. Kayak surat Al-Ikhlas itu kan ya, surat Al-Ikhlas itu isinya kan mengesahkan Allah ya, intinya adalah mengesahkan Allah. Artinya mengesahkan dalam setiap amal-amal baik kita gitu, entah itu datang ke kajian, entah sholat, atau entah amal baik yang lainnya yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW begitu. Intinya adalah mengesahkan Allah tadi gitu. Semata-mata karena Allah, bukan karena emang ada sebagian orang yang dia bisa jadi dia muslim juga ya, dia sholat tapi dia sholatnya karena pingin sehat. Iya, karena ngelihat penelitian di dunia medis gitu kan ya, bahwa sholatnya orang muslim ini menyehatkan kan gitu. Wah, mungkin fakta-faktanya gitu kan ya, sampai akhirnya wah ini benar nih, berarti harus sholat nih kan gitu ya. Sehingga apa, dia jadi rajin sholat. Rajin sholatnya karena apa? Tadi ya ingin sih sehat kan gitu. Padahal sebetulnya ya Allah memerintahkan sholat itu ya sebenarnya bukan untuk Allah kan gitu, memang untuk manusianya sendiri sebetulnya kan gitu. Maka dibalik amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah itu, di sana terdapat kebaikan untuk manusianya, entah kebaikan bukan entah ya, maksud saya kebaikannya di dunia maupun di akhirat, dibalas kontan di dunia atau ditempo nanti di akhirat begitu. Oke. Jawab ya? Oke. Setelahnya. Ada yang mau tambahin? Iya. Monggo silakan. Ada kesan ya? Ya tadi sebenarnya di awal saya bilang kan masalah niat yang benar itu ketika berasal dari akal ya, dan sebetulnya niat itu adalah aktivitas hati, betul nggak? Iya. Nah, saya punya studi kasus nih. Saya punya studi kasus. Misalkan saya ya, ini cerita sedikit, tapi ini aja untuk bukan cerita nyata ya. Ketika saya pulang kerja, pulangnya larut malam. Misalkan saya pulang kerja jam 11 atau mungkin jam 12 deh, udah tengah malam lah gitu ya. Tengah malam ya. Nah, biasanya saya pulang kerja itu
rumah sudah gelap gitu ya, istri sudah tidur gitu ya, anak sudah tidur kan gitu ya. Tetapi pada saat itu saya pulang kerja jam 12, rumah terang semua, maksudnya lampu masih nyala semua, pintu pagar gerbang itu terbuka lebar, pintu rumah terbuka lebar ya, misalkan TV nyala kan gitu ya, terus apa namanya, punya yang lain aktif semua. Salah rumah kali ya. Tapi Salah masuk rumah. tetapi tidak ada siapapun. Oh, iya, betul. Tetapi tidak ada siapapun. Saya nyari apa namanya, manggil-manggil anak saya. Manggilnya gimana, Ustaz? Nggak ada orang, gitu ya. Manggilnya gimana? Pokoknya dicari di seluruh ruangan nggak ada, kan gitu ya. Nah, ya udah pakai handphone kan, ya. Ditelepon nih kali ada kan, ditelepon nggak aktif. Iya, nggak aktif. Panik nggak? Panik. Dikira ada pencuri masuk, atau mungkin perampok, atau apa. Pikiran kacau. Ya. Gimana nih? Asumsi jadinya kan? Asumsi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan wah. Akhirnya apa? Perasaan. Perasaannya berkecamuk ya. Sehingga apa? Panik. Ya. Begitu misalkan ditungguin setengah jam ditunggu, istri saya baru datang, anak saya datang. Gimana sih ya? Langsung marah. Mencak ya. Marah. Nah ini antara pikiran dengan hati. Sebetulnya hati itu dipengaruhi oleh pikiran kita, gitu. Nah, niat itu adalah aktivitas Hati. gitu. Kalau pada saat itu asumsi kan memikirkan ya, jangan-jangan istri saya ke tetangga, atau jangan-jangan istri saya dibawa perampok kan gitu ya, atau jangan-jangan pencurian atau gimana kan gitu ya. Nah itu kan perasaan itu akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita gitu. Nah maka sebetulnya niat itu adalah aktivitas hati yang sebetulnya dipengaruhi oleh pikiran gitu. Nah jadi harus ada proses berpikir gitu kan ya, untuk menghasilkan kesadarannya dalam hati gitu. Sepenuhnya sadar bahwa kita tuh harus menghamba kepada Allah, kita harus taat kepada Allah gitu. Maka inna fi khalqis samawati wal ardi gitu ya, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab kan gitu ya. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi kan gitu ya, siang dan malam ya kan ya. Maka di situ adalah tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah kan gitu. Kebesaran Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab ya, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. La ayatin liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir begitu. Sehingga kalau ada pemikiran kita benar, bukan asumsi ya, pemikiran kita benar, lalu bukan asumsi dan sesuai fakta, maka kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan itu akan mempengaruhi hati. Begitupun sebaliknya, kalau pikiran kita buruk gitu ya, yang dicerna adalah asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan fakta kan gitu ya, nanti hasilnya juga beda kan gitu, ya enggak? Nah, ya ini idrak ila yang nancep di hati itu, kesadaran itu tadi ya, kesadaran akan hubungan diri kita dengan Allah itu memang harus didasarkan oleh harus dihasilkan oleh proses berpikir dengan benar begitu. Nah itu jadi ada kesesuaian antara pemikiran akal gitu ya dengan hati gitu. Kalau nanti cinta dan benci itu kan nanti dia ngikut tuh, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah kan gitu ya. Begitupun nanti bukan hanya rasa cinta, rasa benci kan gitu ya, amal-amal kita yang sesuai dengan contoh Rasulullah akan bernilai karena Allah kan gitu, karena mengesahkan Allah tadi, niatnya benar gitu. Ikhlas gitu ya, begitu gitu. Oke. Baik, Masya Allah nih, detail kali ya. Mungkin Bang Roy ada yang mau tambahkan? Cukup ya? Oke, monggo silakan. Monggo, Mas siapa? Mas Ali, gimana perasaannya nih? Kita bisa kumpul di tengah, ada closing statement dari dua pemantik kita, insya Allah, untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas pada malam hari ini. Tafadhol, Bang Roy dulu mungkin. Ya, jadi kesimpulannya, sebuah amal itu menjadi terima Allah Subhanahu wa taala adalah ketika niatnya ikhlaskan Allah dan amalnya itu benar sesuai petunjuk Rasulullah. Dan amal yang benar itu pasti dengan ilmu. Karena di kitab Bukhari juga di awal adalah al-ilmu qoblal amal. Jadi ilmu sebelum amal. Dan fungsi niat tadi juga adalah supaya kita tidak kecewa. Ketika kita ngaji karena Allah, ketika kita dakwah karena Allah, karena ketika kita berkawan karena Allah, maka ketika kita dakwah karena Allah kemudian nggak dipuji orang, kita nggak berhenti dakwah. Ketika kita bikin kreatolin karena Allah, yang datangnya sedikit, jalan terus, istiqomah.
Kalau misalnya niatnya karena Bang Ade nggak datang lagi besok. Karena kalau datang karena tahu karena Bang Ilham, Bang Salim nggak datang lagi. Tapi kalau ketika karena Allah, kita nggak akan kecewa, walaupun dihujat, walaupun dicuekin dan lain sebagainya. Itu aja. Allah Akbar. Ya, baik. Satu yang jadi mau saya sampaikan ya, bahwa ini sunatullahnya itu adalah bahwa ini satu rumus matematika ya. Rumus matematikanya itu adalah nilai sama dengan ruh plus materi. Ingat ya, nilai sama dengan ruh plus materi ya. Jadi ruh ditambah materi sama dengan nilai. Itu sunatullahnya. Nanti nilai ini akan dinilai oleh manusia, akan juga dinilai oleh Allah. Begitu ya. Jadi penilaiannya dari manusia atau yang lain, atau dari bisa juga dari, bukan bisa juga, Allah juga menilai. Nah, maka kalau misalkan ingin baik di mata Allah, gitu ya, ingin benar di mata Allah, atau ingin mendapat ridha Allah, kita jangan ngejar nilai. Karena itu udah pasti, ya. Materi ini adalah amal ya. Maksud saya materi itu adalah amal. Amal ditambah dengan ruhnya itu tadi ibrox ila billah, ya kan ya. Lalu itu hasilnya adalah nilai. Ini kita jangan kemudian kita mengejar nilainya gitu. Ini karena udah pasti gitu ya. Kalau misalkan ruhnya itu ibrox ila billahnya sudah benar kan gitu ya. Lalu amalnya atau materinya tadi itu sudah sesuai contoh dari Rasulullah ya. Maka nilainya itu sudah pasti pahala. Betul nggak? Sudah pasti pahala. Itu sudah sunatullahnya gitu. Sudah pasti begitu. Itu kalau benar semua ya. Nah, maka sebetulnya yang kita kejar itu bukan nilai ya. Yang kita kejar itu yang belum pasti kita dapatkan. Ya, yang belum pasti kita dapatkan. Kalau nilai udah pasti kita dapatkan. Karena misalkan ruhnya benar, amalnya benar, maka nanti hasilnya atau nilainya itu adalah benar juga gitu. Maka yang kita kejar itu ridho Allah. Allah ridho atau tidak, kan gitu ya. Maka nanti sebetulnya dalam dunia ini tadi betul ya, bahwa kita itu harus hidup sesuai dengan buku manual ya penciptaannya begitu. Maka yang dikejar adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya tadi kan. Begitu. Sehingga nanti yang nilai itu adalah bonus. Ya, nilai itu adalah bonusnya tadi, pahalanya tadi. Begitu. Tentunya kita kalau masuk surga itu kan ya harus dapat ridho Allah dulu ya. Iya. Bisa jadi pahala kita sedikit gitu ya, untuk maksudnya pahala yang kita dapatkan itu ya selama hidup di dunia bisa jadi ya belum cukup untuk bisa masuk surga gitu. Tapi ya kalau kita dapat ridha Allah, insya Allah ya kuncinya memang surga itu ya ridha Allah gitu. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya kesimpulan dari kedua pemateri ini, maka berakhir pula Kopdar Kreator pada edisi malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di malam yang singkat ini kita bisa memetik ya sebuah kebaikan yang sehingga kebaikan itu bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan amal-amal kita yang disesuaikan dengan niat yang benar tadi. Insyaallah ya. Kita ketemu lagi di edisi kreator selanjutnya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.